kalau Redmi Note 14 4G ini ada 3 varian warna. Yang pertama warna Midnight Black, kemudian warna Lime Green. Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Siapa nih di sini yang dari kemarin gak sabar nungguin kapan sih launchingnya Redmi Note 14 series? Yap, kali ini aku mau review Note 14 4G. Buat yang penasaran kira-kira sekeren apa sih handphone ini? Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Seperti yang kalian lihat ya, untuk tampilan dusnya ini di-upgrade dari tipe sebelumnya. Nah, di bagian depannya ini ada tulisan besar Redmi Note 14. Lalu ini ada gambar handphonenya. Kemudian ini di bagian pojok ada stiker support NFC. Bagian pojok sini ada stiker Xiaomi atau logo Xiaomi. Lalu di bagian bawahnya ini ada tulisan 108 megapiksel IA kamera. Dan bawahnya lagi ini ada kapasitas baterainya di 5500 mAh. Kemudian bagian samping kanannya ini ada tulisan Redmi Note 14. Kalau untuk bagian belakangnya ini ada spesifikasinya aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita lanjut ke paket penjualannya. Di sini ada unit handphonenya, kemudian ini dapat kartu ucapan terima kasih. Kemudian ada softcase yang berwarna hitam, ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Ada SIM injektor, kemudian ini ada kabel USB Type-C dan ada kepala adaptor 33 watt fast charging. Sebelum kita lanjut ke desainnya, aku mau kasih tahu juga ya kalau Redmi Note 14 4G ini ada 3 varian warna. Yang pertama warna Midnight Black, kemudian warna Lime Green dan warna Mist Purple. Nah, yang aku pegang ini varian Mist Purple-nya. Oke, langsung aja kita bahas desainnya secara detail. Secara desain, untuk warna Mist Purple ini tampak bermotif seperti ombak. Dan jika terkena cahaya akan terlihat glitter yang memukau. Untuk di series Note 14 ini, frame kameranya glossy ya. Kemudian di sini ada 3 modul kamera dan ini yang berfungsi hanya satu lensa saja. Yang duanya ini hanya gimmick ya. Ini ada flashnya, kemudian di bagian bawahnya ini ada tulisan Redmi. Untuk back cover dan frame-nya ini sudah pasti terbuat dari bahan polikarbonat yang tidak mudah meninggalkan sidik jari. Dimensi panjang handphonenya 163,25 mm, untuk lebarnya 76,55 mm, kemudian tebalnya 8,16 mm dan beratnya di 196 gram. Untuk sisi kanannya di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Di sisi atasnya ada lubang mic, ada AR blaster, ada speaker dan juga ada lubang jack audio. Di sebelah kirinya polos ya. Untuk bagian bawahnya ini ada lubang speaker, lubang charger, kemudian ada lubang mic dan ada slot SIM yang tipenya ini hybrid. Jadi di sini kita bisa pakai 1 nano SIM dengan micro SD atau 2 nano SIM tanpa micro SD. Ini dia tampilan layar Redmi Note 14 4G dengan kamera selfie yang sudah punch-hole yang jenis layarnya ini pakai AMOLED ya. Ukuran layarnya di 6,67 inch, tapi sayangnya bezelnya ini agak lebih tebal ya daripada Note 13 4G. Untuk refresh rate layarnya 120 Hz dengan puncak kecerahan mencapai 1800 nits. Kemudian untuk resolusinya 2400 x 1080 pixel. Rasionya 20:9 dengan kerapatan pixel 395 ppi. Dan proteksi layarnya ini sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Lebih update ya daripada Redmi Note 13 4G yang memakai jenis layar Corning Gorilla Glass 3. Nah, kalian sudah dengar kan suara yang dihasilkan Redmi Note 14 4G ini. Walaupun jenis speaker ini sudah stereo speaker, tapi untuk suara speaker atas dan suara speaker bawahnya ini nggak seimbang ya. Tapi masih enak sih didengar. Aku kasih nilai 8/10 deh untuk harga 2 jutaan. Kalau menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut ke performanya nih. Redmi Note 14 4G ini memakai chipset MediaTek Helio G99 Ultra. Android-nya udah yang terbaru yaitu Android 14. Untuk skor Antutu-nya ini mencapai 436.512. Yang aku review ini RAM 8 GB yang bisa ditambah hingga 8 GB lagi. Untuk internalnya 256 GB. Varian ini dijual dengan harga 2.599.000.
Sedangkan untuk yang varian 8/128 GB harganya Rp2.399.000. Untuk baterainya ini udah besar ya, di 5.500 mAh. Saat aku cas selama 1 jam ini bertambah 80%. Kemudian untuk pemakaian sehari-hari seperti untuk menonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang 6%. Untuk scroll TikTok selama 1 jam baterainya berkurang 12%. Kemudian untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam baterainya berkurang 9%. Dan saat bermain Mobile Legends selama 1 jam baterainya berkurang 10%. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes bermain gamenya nih. Pada permainan Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya di super dan grafisnya di ultra. Saat aku mainin ini udah termasuk enak ya, nggak ada frame drop. Grafik gambarnya pun enak di mata. Aku sih betah ya main di handphone ini, apalagi suhunya ini normal, nggak ada panas yang berlebihan. Kemudian pada permainan PUBG Mobile, settingannya ini sampai di HD dan frame rate-nya di high. Saat aku mainin ini cukup memuaskan ya, gyroscope-nya pun aktif nggak ada delay. Untuk grafiknya juga enak nih di mata dan suhunya pun normal, nggak ada panas yang berlebihan. Next kita lanjut ke fiturnya nih. Yang pertama aku mau kasih tahu kalau Redmi Note 14 4G ini sudah IP54 yang artinya tahan percikan air dan juga kerennya lagi layarnya ini sudah kontrol sentuhan jika jari basah ataupun berminyak. Yang kedua, handphone ini pastinya sudah dilengkapi dengan fitur sidik jari yang berada di layar. Responnya cukup baik ya, dan sudah ada fitur NFC yang sangat responsif. Fitur ketiga di sini ada AR Blaster. Jadi handphone ini bisa digunakan sebagai alat bantu menjadi remote yang sangat berguna ya, jika ingin menyalakan TV, AC, dan lain sebagainya. Oh ya guys, handphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang biasa disebut dynamic bar ya. Jadi ketika ngecas handphone ini akan muncul poni dari bilah atas layar. Yang terakhir aku mau kasih tahu resolusi kamera utamanya ini di 108 megapiksel dengan resolusi perekaman videonya 720p pada 30 fps dan 1080p pada 30 fps dan juga 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya ini resolusinya 20 megapiksel dengan perekaman video di 720p pada 30 fps dan 1080p pada 30 fps. Kalau untuk fitur-fitur kameranya di sini ada Pro, kemudian dokumen, video, foto, lalu ada potret, ada kamera malam, dan di lainnya ini ada 108 megapiksel, kemudian ada panorama, gerak lambat, dual video, lalu ada selang waktu, pencahayaan panjang, dan dirubah. Oke guys, ini aku merekam di resolusi yang paling tinggi 1080p pada 60 fps. Nah, di sini menurut aku untuk detail objeknya sih masih agak kurang ya guys. Terus kalau untuk warna sih udah cukup pekat. Kemudian untuk kualitas zoomnya di sini bisa sampai 6 kali zoom. Kualitasnya seperti ini. Oke sih, tulisan juga masih bisa kebaca tuh ya, nggak terlalu ngeblur. Lalu ini resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Di sini aku pakai buat jalan pelan sih nggak terlalu patah ya guys. Kalau untuk kualitas zoomnya ini kita coba sampai 6 kali zoom juga dan hasilnya masih aman ya, tulisan masih bisa kebaca. Cuman agak ngeblur aja kalau dibandingin dengan yang 1080p tadi. Nah, sekarang aku merekam video di resolusi 1080p pada 30 fps. Ini aku pakai buat jalan pelan nih guys. Menurut aku sih nggak terlalu patah ya. Nah, untuk kontras warnanya sih di sini masih kurang pekat menurut aku, tapi masih oke lah ya. Udah di bawah seperti ini. Oke, sekarang aku merekam di resolusi yang paling rendah 720p pada 30 fps. Di sini sih nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p. Ini aku pakai buat jalan pelan juga nggak terlalu patah guys. Cuman kalau bagian belakang agak sedikit backlight ya. Dari bawah seperti ini. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. Oke Sobat Minsi, itu dia tadi review lengkap dari Redmi Note 14 4G. Kalau menurut aku, kekurangan dari handphone ini sih dari kameranya yang hanya satu ya. Jadi kesannya downgrade guys, karena di tipe sebelumnya Redmi Note 13 4G itu ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Nah, tapi kelebihan dari handphone ini ada juga, yaitu Redmi Note 14 4G ini udah dikasih update OS selama 4 tahun. Ini menurut aku udah cukup worth it ya, apalagi untuk handphone harga 2 jutaan. Dan kerennya lagi, baterainya udah lebih gede 10% di 5500 mAh. Untuk performanya ini sih lebih cepat, apalagi buat main game. Oke deh teman-teman, semoga video aku kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.